Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kelas Serdadu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Abdul Aziz. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 5 tips melakukan presentasi yang maksimal di depan atasan. Kadang kita itu suka nggak percaya diri atau suka bingung ketika kita mendapatkan perintah besok kamu presentasi. Nah, sehingga ketika ini dibiarkan, kita tidak akan maksimal dalam kita presentasi, sehingga penilaian dari atasan pun akan kurang terhadap diri kita. Ya. Maka apa sih yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan presentasi? Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada sobat kelas Serdadu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan men-share video-video kami agar kami bisa terus semangat dalam memberikan informasi-informasi terbaik dan memberikan materi-materi untuk sobat kelas Serdadu. Baik, yang pertama, persiapkan semua materi presentasi. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, maka hendaknya kita mempersiapkan materi presentasi dengan matang. Jika kita ingin proses presentasi itu berjalan dengan lancar, bahkan bisa memukau di depan atasan atau di depan audiens yang melihat kita presentasi. Ya. Kenapa seseorang itu grogi? Ya, kenapa seseorang itu kok gagap ketika presentasi? Karena materi yang disiapkan itu tidak matang dan dia tidak menguasai materi yang disampaikan gitu. Sehingga itulah yang terjadi. Kemudian yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada materi yang tertinggal atau terlupa. Ya, karena terkadang percaya diri itu sudah ada. Kemudian setelah kita presentasi, di slide pertama oke, di slide kedua oke, di slide ketiga ternyata ada materi yang tertinggal. Nah, inilah awal ya munculnya grogi, hilangnya kepercayaan diri gitu. Waduh, harusnya ini yang pas ini. Makanya pentingnya bagi kita itu sebelum kita melakukan presentasi, kita teliti terlebih dahulu. Dicek terlebih dahulu slide-slide yang akan kita presentasikan apakah semua sudah lengkap. Bahan-bahan yang akan kita suguhkan itu sudah siap semuanya. Dan jangan lupa buat backupan. Mungkin bisa di gadget kita, di handphone kita, di tablet kita, ya, di flash disk kita, ya, kita siapkan backupan. Jadi kiranya misalkan ada materi yang tertinggal, nah kita bisa memberikan ke operator untuk menampilkan bahan yang mungkin pada saat itu tertinggal yang ada di flash disk atau mungkin yang ada di tablet, di handphone. Minimal kita bisa menyampaikan bahan itu walaupun tidak bisa kita tampilkan. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, buat slide yang menarik. Nah, karena sesungguhnya slide ini adalah merupakan simbol dari performa kita. Ya, kalau misalkan slide kita itu menarik, nah, maka kita pun akan percaya diri gitu loh. Ya, maka kita harus menyiapkan materi itu dengan slide yang menarik. Ya. Sehingga tampak profesional, tidak terlalu monoton, namun juga yang perlu diperhatikan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan misalnya bagaimana? Misalkan supaya slide itu menarik, gambarnya penuh sampai dengan kontennya itu atau pesannya tersendiri itu tidak tersampaikan. Ya. Sehingga antara teks dengan gambar nggak sinkron. Ya. Misalkan teksnya berwarna putih, gambarnya beraneka ragam, sehingga nggak nampak. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, karena sebenarnya intinya apa sih? Intinya kan kita ingin menyampaikan pesan. Adapun gambar atau animasi itu hanya sebagai stimulus saja, penggugah, agar supaya terlihat menarik. Nah, kemudian pastikan semua yang tertulis di slide itu bisa terbaca dengan jelas. Ini tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai kita presentasi, ya, karena pengen kelihatan wow, gambarnya banyak, animasinya banyak, tapi akhirnya pesannya sendiri tidak tersampaikan karena teksnya nggak kelihatan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian tuliskan poin-poin penting yang akan disampaikan. Ya, poin-poin penting saja. Makanya sebenarnya lebih bagus kalau kita itu dalam presentasi lebih mengunggulkan visual daripada teks gitu loh.
Karena dalam kita presentasi itu, kita dituntut untuk improvisasi, pinter dalam menimprovisasi gitu loh. Mengembangkan bahasa, penyampaian gitu. Jadi cukup membuat audiens itu penasaran, ini apa sih maksudnya? Sehingga dia tidak fokus pada slide saja, tetapi dia terfokus juga pada diri kita. Gitu. Ketika seseorang itu disuguhkan dengan teks yang sempurna, maka dia tidak akan memperhatikan kita. Yang dia perhatikan hanya layar yang ada di depannya. Nah, jadi kita lebih meminimalisir teks ya, tapi kita lebih menonjolkan visual ya. Mungkin bisa berupa diagram atau bisa berupa gambar ya, video dan lain semisalnya. Ya, tulis poin-poin pentingnya saja. Selanjutnya kita improvisasi, kita kembangkan sendiri, ya. Dan ini juga bisa membuat slide presentasi kita itu, ya, enak dilihat gitu loh. Kalau terlalu banyak tulisan, jadi kurang enak untuk dipandang. Baik, kemudian yang ketiga, biasakan latihan terlebih dahulu, ya. Sebelum memulai presentasi yang sesungguhnya di depan atasan, kita bisa melakukan latihan terlebih dahulu. Mungkin latihan bisa di depan cermin, ya kan, ngomong, atau di ruangan yang kosong, seolah-olah di depan kita itu audiens. Kita belajar untuk ngomong, ya perlu latihan, pemanasan, stretching. Karena latihan ini bisa membuat kita lebih siap dan percaya diri dalam melakukan presentasi. Selain itu, presentasi juga bisa membuat kita tahu sejauh mana kita menguasai materi. Ya, ini yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan presentasi. Stretching dulu. Nah, kemudian yang keempat, tampil percaya diri. Ini modal utama, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau presentasi terus kita nggak pede, kita udah kehilangan modal kita gitu loh. Pasti performa kita kurang baik ketika kita melakukan presentasi. Karena kita nggak pede. Kita harus percaya diri. Ya, dengan menghilangkan rasa ragu, rasa gugup, rasa cemas, maupun grogi saat hendak melakukan presentasi agar hasilnya itu maksimal dan bisa memukau atasan. Sehingga hal-hal tersebut bisa membuat presentasi kita ya kurang maksimal. Ya, kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita ini bisa melakukan presentasi dengan baik. Kita bisa melakukan presentasi dengan baik. Ya, kalau kita nggak pede, maka hal-hal tersebut ya grogi, gugup, cemas itu bisa membuat presentasi kita kurang baik. Maka tumbuhkan rasa kepercayaan diri. Bagaimana triknya supaya kita bisa percaya diri nanti? Di akhir slide akan saya jelaskan. Kemudian yang kelima, fokus pada materi. Ya, saat kita melakukan presentasi, biasanya kita itu akan diberikan kebebasan untuk berbicara. Atau kadang-kala kita itu saat melakukan presentasi, ya, atasan kita atau audiens yang memotong, memberikan pertanyaan. Ya. Nah, ini yang membuat terkadang kita kurang fokus. Ya. Jawab apa adanya, ya singkat, padat, namun jelas. Lalu kemudian lanjutkan kepada materi yang kita sampaikan. Ya. Dan juga kadangkala karena kita diberikan kebebasan untuk berbicara, kita suka ngomong ngelantur gitu. Tidak sesuai poin yang kita sampaikan. Ini hindari hal-hal yang semacam ini. Ya, jadi kita harus tetap fokus pada materi yang akan kita sampaikan. Ya, tidak boleh terlalu banyak menyampaikan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi presentasi. Karena hal tersebut bisa membuat kita itu terlihat tidak profesional, teman-teman sekalian. Nah, ini yang terakhir adalah trik agar tampil percaya diri. Bagaimana sih supaya kita itu bisa tampil percaya diri saat kita itu presentasi? Ini yang perlu kita ketahui dan bisa kita amalkan dalam kedinasan. Yang pertama, kuasai materi. Tadi sudah disampaikan di awal. Kenapa orang itu grogi sih? Kenapa orang itu nggak percaya diri? Karena dia itu nggak menguasai materi, teman-teman sekalian. Ya, orang kalau dia menguasai materi, dia akan percaya diri dalam dia berbicara di depan audiens, di depan orang, ya. Tapi kalau dia nggak menguasai materi, pasti dia akan gugup, pasti dia akan grogi karena bingung apa sih yang mau diomongin ini, apa sih yang akan mau dibahas. Nah ini, yang pertama kuasai materi.
Kemudian yang kedua, tunjukkan penampilan yang keren, sestil mungkin, necis gitu loh. Kalau kita misalkan pakai PDH, pakai pakaian PDH yang terbaik, brevetnya lengkap, ya, papan namanya bagus, ID card-nya ada, ya, stil, ya kan, tidak kelombor-kelombor, ya, pokoknya kita merasa bahwa kita ini udah keren gitu loh. Nah ini penting, ini adalah pemicu untuk kita tumbuh percaya diri. Kemudian rambut dirapikan, jenggot ya dirapikan, kemudian kumis dicukur, ya kan. Nah ini untuk kita bisa menampilkan performa yang baik di depan atasan kita ketika kita presentasi. Dan jangan lupa pakai parfum yang wangi. Nah kalau kita sudah still, ya kita sudah merasa keren, maka kita akan percaya diri teman-teman. Tapi kalau kita itu udah bangunnya kesiangan, belum mandi, pakai pakaian yang belum disetrika, pasti kita nggak percaya diri ketika kita presentasi. Kemudian yang ketiga, usahakan sebelum presentasi sarapan dulu. Ya sarapan. Kalau emang kita tidak biasa makan nasi, ya apa? Ya untuk mengisi perut kita hanya mungkin secangkir teh atau dengan makan roti, ya, atau makan polo pendem. Apa yang biasa kita lakukan ya di pagi hari? Kalau memang kita tidak makan nasi gitu. Karena ini penting, ada kala ketika perut itu kosong, kita jadi nggak fokus teman-teman sekalian. Yakin, kalau misalkan kita itu perut dalam keadaan kosong, apalagi saat presentasi jam 10 siang, mendekati waktu makan siang, itu biasanya perut udah keroncongan. Nah kalau udah perut sudah keroncongan, kita nggak fokus. Yang dipikir kantin, makanan, itu. Maka kita isi perut kita secukupnya. Kemudian pastikan kita sudah menyelesaikan buang hajat. Misalkan kita sudah, mohon maaf ya, buang air kecil atau buang air besar. Karena kadang-kala ketika presentasi, itu kan detak jantung kita mulai menambah, gitu. Ya, volume darah kita itu mulai menaik. Nah, di situ kadang-kala kita pengen mules, ya, pengen buang air besar, pengen buang air kecil. Nah, ini selesaikan semuanya, ya. Kemudian yang keempat, perkenalan jika diperlukan ya. Kalau diperlukan, ya misalkan kita mengisi materi bukan di satuan kita, atau komandan yang menyimak ini bukan komandan kita langsung, atau audien yang ada di depan kita ini bukan rekan kita langsung, maka kita perlu memperkenalkan diri. Karena dengan kita memperkenalkan diri, ya kita memperkenalkan identitas kita, ya. Maka disitulah akan muncul kepercayaan diri pada diri bahwa kita ini lulusan sekolah ini, gelar kita itu ini, prestasi yang sudah kita torehkan itu akan memunculkan kepercayaan diri pada diri kita ketika kita presentasi. Ini modal. Kemudian yang kelima, lakukan komunikasi dengan orang yang hadir pada acara presentasi untuk membangun hubungan emosional. Ini misalkan sebelum presentasi, makanya kalau kita mau melakukan presentasi, kalau bisa itu 30 menit sebelum presentasi, ya kita sudah hadir, atau 1 jam mungkin, ya. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita membangun komunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita, ya, para audiens yang akan menyimak kita dalam melakukan presentasi. Karena ketika kita sudah ngobrol, sudah guyon, itu lain kan. Kita kalau misalkan kita ngomong sama orang yang tidak dikenal kan, kita biasanya tuh grogi gitu. Tapi kalau sama orang yang sudah dikenal, kita tidak grogi. Maka ngobrol sama teman-teman kita, ya mungkin senior kita, mentor kita. Kalau mungkin di situ ada atasan kita, ya, kita nggak apa-apa tanya-tanya ya seperlunya saja, ya. Jadi itu fungsinya adalah untuk membangun hubungan emosional gitu ya. Kemudian yang keenam, gerakkan tangan dalam menjelaskan, bisa dengan memegang pena, laser atau lain semisalnya, ya. Jadi ketika kita presentasi, ya kita gerakkan tangan kita aja, ya. Kita gerakkan tangan, mungkin tangan kanan ya yang lebih dominan, kita gerakkan tangan kanan, bisa dengan pena, ya misalkan kita pakai pena, kita pegang pena. Dan ini adalah ilmunya Pak Soekarno. Pak Karno itu kalau bicara itu biasanya dia bawa pena. Katanya sih ya, katanya. Tapi ini biasa saya lakukan ketika saya presentasi di depan atasan. Saya ketika masih pangkat sersan kepala, ya, bahkan sertu ya, sersan 1, itu saya sudah presentasi di depan bintang 1, ya. Sehingga
karena saya biasa presentasi, saya biasa berbicara di depan orang, ya alhamdulillah pede-pede saja gitu loh, pede-pede saja. Kemudian yang ketujuh, anggap bahwa di ruangan tersebut hanya Anda yang memahami materi tersebut. Karena kan kita yang mempresentasikan, ya kan? Sesuatu yang belum disuguhkan, jadi hanya kita yang tahu gitu loh. Seperti ketika kita ingin menyuguhkan teh kepada tamu. Yang tahu teh itu mereknya apa, gulanya seberapa, pakai air apa, itu kan kita yang tahu. Sedangkan tamu kita nggak ngerti. Ya nggak? Jadi seharusnya kita lebih percaya diri gitu loh. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita tuh belum tahu tentang apa yang akan kita presentasikan. Hanya kita yang tahu. Ya. Maka tumbuhkan rasa seperti itu, bahwasanya hanya kita yang tahu tentang materi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian yang keempat, ketika mulai muncul grogi, ya, maka naikkan perlahan intonasi suara. Intonasi suara mulai dinaikkan pelan-pelan, mulai pelan, tinggi. Tapi sewajarnya ya. Dan sampaikan materi dengan perlahan, tidak terlalu cepat. Itu supaya apa ya? Mengkontrol emosional kita. Jadi misalkan kita ingin mempresentasikan terkait tentang latihan ya, karena ini saya berbicara di kawasan lingkup militer ya. Misalkan kita akan berbicara terkait tentang latihan, kita muncul grogi, maka kita jelaskan, mohon izin, KRI yang akan diberangkatkan itu diantaranya KRI Suharto, KRI Diponegoro, kemudian RE Marta Dinata. Itu yang akan kita berangkatkan. Berangkat kurang lebih pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Ya, nadanya mulai tinggi. Tapi tidak menyentak gitu. Karena kalau menyentak itu kesannya kan kayak, mohon maaf ya, kayak kurang ajar gitu kan. Jadi nadanya tinggi. Ya, nadanya mulai tinggi. Ketika itu mulai merasa grogi dan tidak terlalu cepat, karena biasanya cepat-cepat itu justru akan membuat jantung kita terpacu dengan cepat juga gitu. Dan pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, sehingga kita tidak tampil dengan penampilan yang baik, performa yang baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan, 8 hal ya, trik agar tampil percaya diri ketika kita akan melakukan presentasi. Thank you, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kedinasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.